Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Hajah Sri Anarusi MP, merupakan kepala sekolah dari SMA Negeri 11 Kabupaten Bekasi, kantor cabang wilayah 3, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi misi daripada SMA Negeri 11 adalah sebagai visinya, yaitu SMA Negeri 1 ingin mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, berkualitas, dan berteknologi tinggi serta berwawasan pada lingkungan. Sehingga misi yang kami laksanakan atau jalankan untuk menuju pada visi tersebut adalah: 1. Berupaya meningkatkan keterampilan hidup yang terbimbing oleh iman dan takwa. Yang kedua adalah menggali dan mengembangkan potensi kompetitif yang positif. Ketiga adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, keempat, adalah mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. Adapun visi misi yang dibuat oleh sekolah pastinya berlandaskan atau sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kita ketahui bersama bahwa visi daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, yaitu dengan melaksanakan misi-misi yang juga kita harus laksanakan dan kita junjung tinggi adalah yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua adalah melahirkan manusia-manusia yang berbudaya. Yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan. Keempat adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil. Serta yang terakhir, yaitu kelima, adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kemampuan yang kolaboratif. Adapun permasalahan yang saya sampaikan dalam video ini untuk melengkapi daripada laporan SKP saya, bahwa pada saat itu saya sebagai kepala sekolah baru yang baru ditugaskan di SMA Negeri 11. Nah, permasalahan yang urgent yang memang harus diatasi segera adalah vakumnya kegiatan koperasi yang ada di sekolah yang sudah berbadan hukum, tapi sayangnya tidak dapat terlaksana kegiatan-kegiatannya atau vakum selama 6 tahun. Nah, oleh karena itu, karena koperasi sekolah itu mempengaruhi hajat hidup, kesejahteraan daripada warga sekolah, maka ini saya anggap penting permasalahan ini untuk segera diatasi. Maka langkah-langkah yang dapat saya lakukan adalah: pertama, saya melakukan dengan koordinasi atau mengumpulkan seluruh pengurus koperasi yang ada di sekolah serta manajemen sekolah, yaitu Wakasek, Kasubag, dan juga bendahara. Nah, dari sanalah kemudian ditemukan akar permasalahan yang menjadikan bahwa koperasi sekolah kita vakum. Nah, kemudian langkah kedua adalah dengan melihat pembukuan ataupun administrasi atau rekapan daripada laporan keuangan yang ada di koperasi. Nah, di situ juga akhirnya terlihat adanya kesalahan dalam pembukuan, kesalahan dalam pencatatan yang memang harus segera dirapihkan. Nah, dari identifikasi masalah tersebut, nah kemudian sejauh mana yang sudah dilakukan penanganannya.
sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita kembali ya melakukan pertemuan kedua untuk bisa membahas sampai sejauh mana permasalahan sudah diatasi dan kemudian langkah apa yang harus kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan pada akhirnya langkah ketiga yang kita lakukan adalah kita berupaya untuk menyusun pengurus baru dengan melakukan rapat luar biasa daripada koperasi. Nah, setelah terbentuknya pengurus baru, nah barulah kita kemudian merapihkan apa kemarin yang menjadi permasalahan dalam koperasi sehingga tidak berjalan. Nah, oleh karena itu dengan pengurus koperasi yang baru ini yang kemudian juga didukung pastinya 100% oleh seluruh warga sekolah, juga manajemen sekolah, terutama bendahara sekolah, maka kegiatan-kegiatan koperasi mulai dilaksanakan. Karena memang modal awal daripada koperasi yang baru kita akan laksanakan ini tergolong kecil, maka kita hanya melakukan kegiatan simpan pinjam kecil-kecilan saja. Nah, setelah 6 bulan berjalan, alhamdulillah ya, untuk kegiatan daripada simpan pinjam di koperasi itu mulai berjalan dan geliatnya ada gitu ya. Geliatnya itu normal dan cepat. Nah, sehingga kita mempunyai modal lebih untuk mengembangkan usaha, yaitu untuk menjual sembako kepada warga atau anggota dari koperasi. Berarti kita mengembangkan koperasi kita bukan hanya simpan pinjam, tapi juga dengan koperasi usaha produksi. Nah, kemudian kita mengembangkan lagi juga dengan usaha tabungan. Nah, oleh karena itu dengan masuknya modal dari usaha produksi, kemudian tabungan, dan juga ada dari simpan pinjam yang sudah berjalan lancar, alhamdulillah sudah 6 bulan ini sudah kita berjalan dan koperasi kita makin kuat dan makin berjalan normal, sehingga sekarang ini kita bangga memiliki koperasi sekolah yang sudah mempunyai modal yang lumayan besar dan juga sudah beroperasional secara normal. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pengalaman kami untuk mengatasi masalah yang urgent di sekolah. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk sekolah-sekolah atau pihak lain. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.